Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tekanan zat, hukum Pascal. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, dapat menyebutkan bunyi hukum Pascal. Yang kedua, mempelajari cara kerja alat pengangkat mobil hidrolik. Yang ketiga, dapat memahami penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat menyelesaikan latihan soal tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sekarang coba kita tekan suntikan besar. Apa yang terjadi pada suntikan kecil? Katup pada suntikan kecil akan terangkat. Kita balik ketika suntikan kecil yang ditekan, maka katup suntikan besar yang akan terangkat. Kita bisa ulangi lagi jika adik-adik ingin mencobanya. Coba sekarang kita letakkan mobil-mobilan pada suntikan kecil. Lalu kita tekan suntikan besar. Apa yang terjadi? Mobil-mobilan pada suntikan kecil akan terangkat. Nah, kesimpulan dari video tersebut adalah dengan memberi gaya kecil pada penghisap kecil akan memberikan gaya yang besar pada penghisap besar. Dari gambar berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan piston kecil sama dengan tekanan piston besar, P piston kecil sama dengan P piston besar, tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan F1 sama dengan gaya pada penampang 1 dengan satuan Newton, A1 sama dengan luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, F2 sama dengan gaya pada penampang 2 dengan satuan Newton, A2 sama dengan luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu diantaranya ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan kempa hidrolik. Contoh soal nomor 1, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah berapa Newton? Diketahui A1 sama dengan 20 cm persegi, A2 sama dengan 50 cm persegi, dan F2 sama dengan 20.000 Newton. Ditanyakan, gaya yang harus diberikan atau F1? Dijawab, F1 per 20 cm persegi sama dengan 20.000 Newton per 50 cm persegi. F1 sama dengan 20.000 Newton dikali 20 cm per 50 cm. F1 sama dengan 400.000 per 50. Jadi F1 sama dengan 8.000 Newton. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah 8.000 Newton. Contoh soal nomor 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki diameter penampang kecil 5 cm dan penampang besar 1 meter. Jika berat mobil yang akan diangkat adalah 8.000 Newton, maka gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat adalah diketahui DK sama dengan 5 cm, DB sama dengan 1 meter sama dengan 100 cm, W sama dengan FB sama dengan 8.000 Newton. Yang ditanyakan yaitu FK sama dengan, dijawab FK per FB sama dengan DK per DB kuadrat. FK per 8.000 Newton sama dengan 5 cm per 100 cm kuadrat. FK per 8.000 Newton sama dengan 5 per 100 kuadrat. FK per 8.000 Newton sama dengan 1 per 20 kuadrat. FK per 8.000 Newton sama dengan 1 per 400. FK sama dengan
8.000 Newton per 100. Fk sama dengan 20 Newton. Jadi, gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat adalah 20 Newton. Alat yang memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Ada dongkrak hidrolik. Alat ini biasanya digunakan untuk mengangkat mobil, seperti pada saat melepaskan ban untuk diganti. Ketika penghisapan kecil A1 seperti pada gambar diberi tekanan atau diberi gaya tekanan F1, maka pada penampang A1 akan timbul tekanan P1. Tekanan P1 yang dihasilkan oleh gaya F1 pada penampang A1 akan diteruskan ke fluida atau minyak yang ada di dalam pompa tersebut sampai ke penampang A2 sehingga di A2 timbul tekanan sebesar P2. Yang kedua ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik biasanya digunakan untuk mengisi angin ban motor atau mobil. Yang ketiga ada rem hidrolik. Rem cakram hidrolik biasanya digunakan pada mobil, bus, dan truk. Prinsip kerjanya hampir sama dengan dongkrak hidrolik. Ketika pedal rem ditekan, gaya yang diberikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, minyak rem tersebut akan menekan bantalan rem yang dihubungkan dengan sebuah piringan logam sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam. Gaya gesek ini akhirnya akan menghentikan putaran roda. Selanjutnya ada tensimeter. Tensimeter atau sphygmomanometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Alat yang selalu ada di ruang praktek dokter ini biasanya digunakan di rumah, terutama jika kita perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin. Selanjutnya, alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal yaitu pengangkat mobil hidrolik. Pengangkat mobil hidrolik biasanya digunakan pada tempat pencucian mobil. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik memahami materi hukum Pascal. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.